Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabarnya? Kami harap dalam keadaan sehat dan bahagia. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 2 orang, saya Tri Leo Firmanto dan yang kedua Cesa Indira Zahra. Kami di sini akan menjelaskan tentang otoritas jasa keuangan untuk memenuhi syarat tugas kelompok dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi mengatur seluruh kegiatan di sektor keuangan di Indonesia. OJK didirikan sebagai bentuk integrasi dari regulator serta pengawas di kantor perbankan, pasar modal, asuransi, dan industri keuangan non-bank. Sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap konsumen dan kepentingan masyarakat. Next. Latar belakang pendirian OJK yaitu ada 3: kondisi ekonomi, yang kedua itu regulasi tertinggal, yang ketiga perlindungan konsumen. Kita bahas yang pertama, kondisi ekonomi. Didirikan OJK terkait erat dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di Indonesia yang menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi. Yang kedua, regulasi tertinggal. Sebelum adanya OJK, regulasi di sektor keuangan bersifat terpisah, terkadang tumpang tindih, kurang jelas, sehingga diperlukan lembaga yang mengordinasikan dan mengintegrasikan regulasi tersebut. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Pada masa lalu, perlindungan terhadap konsumen keuangan belum diatur secara menyeluruh, sehingga pembentukan OJK juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan tersebut terhadap masyarakat. Yang terakhir, tugas dan wewenang OJK. Yang pertama itu pengawasan terpadu, yang kedua itu peraturan dan perizinan, yang ketiga pendidikan keuangan. Kita bahas yang pertama, pengawasan terpadu. OJK memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan yang terintegrasi terhadap sektor keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Peraturan dan perizinan. Selain mengawasi, OJK juga berperan dalam mengatur dan memberikan izin kepada entitas keuangan yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang terakhir, pendidikan keuangan. OJK dituntut berperan dalam memberikan edukasi dan perlindungan pada masyarakat terkait dengan layanan keuangan, agar masyarakat dapat memahami hak dan tanggung jawabnya dalam menggunakan produk keuangan. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cesa Indira Zahra. Kepada Saudari Cesa Indira Zahra, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Tri Leo Firmanto telah memberikan waktu untuk saya menjelaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dalam OJK. Dalam struktur organisasi OJK itu dibagi menjadi 3, yaitu ada Dewan Komisaris, BI Supervisory Board, dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Seperti yang kita tahu, dalam Dewan Komisioner yaitu lembaga keuangan yang menjalankan fungsi peraturan, pengawasan, dan disiplin dalam sektor keuangan. Dan selanjutnya ada BI Supervisory Board, yaitu berperan dalam pengawasan terhadap bank yang ada di Indonesia. Jadi selama ini bank-bank yang ada di Indonesia itu diawasi oleh BI. Dan selanjutnya itu ada lembaga keuangan non-bank. OJK juga memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, semua itu diatur oleh OJK. Jadi kalau mau kita ada asuransi terdaftar atau enggaknya bisa diperiksa tuh dalam OJK. OJK juga ada kerjasama dengan lembaga keuangan yang lain, seperti ada kerjasama internasional, kemitraan regional, dan kolaborasi dalam negeri.
Dalam kerjasama internasional ini, OJK menjalin kerjasama lembaga regulator keuangan di berbagai negara untuk bertukar informasi dan pengalaman terkait regulasi dan supervisi keuangan. Ya, seperti yang kita tahu, di seluruh dunia ini juga menggunakan uang, dan keuangan itu harus diatur dengan benar. Kalau enggak, akan terjadinya inflasi. Nah, selanjutnya itu ada kemitraan regional. OJK juga aktif terlibat dalam forum keuangan regional seperti ASEAN untuk melakukan koordinasi dan harmonisasi keuangan dalam melakukan pembuatan peraturan keuangan. Jadi selama satu organisasi ASEAN itu ada berbagai macam peraturan yang sama diimbangi dengan peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia. Jadi kan setiap negara juga ada peraturan-peraturan yang berbeda kan, itu disesuaikan sama keadaan dan kondisi di setiap negara. Selanjutnya itu ada kolaborasi dalam negeri. OJK juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah di dalam negeri seperti kemitraan keuangan dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan regulasi keuangan di Indonesia. Nah, selain itu, OJK juga memiliki perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Kalau OJK itu melindungi semua yang ada di masyarakat biar nggak kena tipu. Nah, kalau OJK itu memberikan edukasi keuangan. Edukasi OJK ini terkait produk, layanan, hak, dan kewajiban konsumen keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Seperti yang kita tahu, banyak orang tuh nggak tahu hak sebagai konsumen itu apa. Nah, nanti dijelaskan oleh OJK apa sih itu hak buat konsumen, apa sih peraturannya, seperti itu. Nanti dengan OJK akan diedukasi lebih lanjut. Selanjutnya ada regulasi perlindungan. OJK membuat regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik keuangan yang merugikan dan tidak etis. Nah, dalam beberapa hal juga OJK kan terdaftar tuh perusahaan-perusahaan apa aja yang aman dan perusahaan-perusahaan apa yang nggak aman. Banyak banget kan sekarang yang kayak pinjaman online itu kadang tidak terdaftar oleh OJK, banyak banget. Terus ada transparansi informasi. OJK juga mendorong transparansi informasi dari lembaga keuangan kepada konsumen agar konsumen dapat membuat keputusan yang terkait layanan keuangan. Dalam transformasi informasi ini, OJK memiliki hak untuk memberikan edukasi seperti yang di awal kepada konsumen, karena konsumen juga berhak untuk menentukan apa layanan yang dibuat, apa keputusan dalam membuat laporan keuangan dalam hidupnya gitu loh. Ya, seperti itu. Baik, kesimpulan dari kelompok 1 tentang otoritas jasa keuangan ini dapat diambil yaitu tentang pengawasan terpadu, peraturan perizinan, dan pendidikan keuangan. OJK sendiri adalah otoritas jasa keuangan yang mengawasi, mengatur, dan meregulasi serta mengedukasi masyarakat berkaitan dengan keuangan, yaitu tentang bank dan non-bank. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Tuhan mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Makasih.